dari Pantai Pintu Kota bersama saya, Pendeta W. Sopakua. Kita berjumpa lagi dalam renungan singkat 100 hari berdoa di hari ke-14. Dan sekaligus ini akan menjadi renungan tutup sabat kita di saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa bertemu kembali di dalam pembahasan firman Tuhan. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan di saat ini, mari kita meminta kuasa Tuhan lewat berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena di kesempatan yang indah di saat ini, di hari ke-14, 100 hari berdoa, sekaligus renungan untuk mengakhiri sabat. Kami datang menghadap Tuhan, merendahkan diri kami, memohon kiranya kuasa Tuhan dicurahkan bagi kami, sehingga pekabaran firman Tuhan di saat ini dapat menolong kami, menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami, bahkan siap untuk memasuki satu minggu yang ada di depan ini. Bapa di surga, kami siap untuk mempelajari firman-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 14 hari sudah kita melewati perjalanan pengalaman iman bersama dengan Tuhan lewat doa 100 hari. Dan tidak terasa kita tetap berada dalam suasana yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu berkumpul bersama-sama untuk mempelajari firman-Nya yang hidup ini. Pekabaran firman Tuhan di saat ini terdapat di dalam buku 2 Tawari pasal 20 ayat 12. Buku 2 Tawari pasal 20 ayat 12. Kita buka Alkitab bersama-sama dan kita akan baca bersama-sama. 2 Tawari 20 ayat 12 yang berbunyi demikian. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Wah, ayat ini bagus sekali saudara. Ini berbicara tentang kemenangan orang Israel yang dipimpin oleh Yosafat. Kemenangan mereka terhadap Bani Moab dan Bani Amon. Saya ingin menceritakan sedikit kisah ini. Kalau kita buka di dalam buku 2 Tawari pasal 20 ayat pertama, kedua dan seterusnya menceritakan bagaimana Raja Yosafat diperhadapkan dengan Bani Moab dan Bani Amon yang akan menyerang mereka. Ayat pertama di sana dikatakan bahwa setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Nah, saya coba mencari-cari. Ini sepasukan orang Meunim yang ditekankan di dalam ayat 12 tadi, buku 2 Tawari pasal 20, laskar yang besar. Dalam ayat pertama ditekankan tentang sepasukan orang Meunim. Nah, orang Meunim ternyata di ayat 2 sedikit dijelaskan di sana. Orang Meunim ini adalah orang-orang Seir atau orang Edom. Dan orang-orang Seir atau orang-orang Edom ini adalah keturunan daripada saudara daripada Yakub, yaitu Esau. Dan memang sejak mereka di dalam kandungan mereka sudah saling tarik-menarik sampai mereka lahir, mereka berkelahi. Dan ternyata orang-orang Edom ini adalah orang-orang yang hebat, yaitu keturunan daripada Esau ini. Jadi Bani Moab dan Bani Amon ketika mau menyerang Yosafat, mereka dibantu oleh sepasukan dari keturunan Esau, yaitu orang-orang Seir, orang-orang Edom yang hebat. Nah, ketika Yosafat mendengar berita bahwa Bani Amon dan Bani Moab dibantu sepasukan dari orang-orang Meunim ini, apa yang terjadi dengan Yosafat? Ayat 3 menjelaskan bahwa Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan yang demikian, kehidupan yang dimiliki oleh Yosafat, siapa tidak takut, saudara, kalau kita diperhadapkan dengan Bani Amon, Bani Moab yang hebat, lalu ditambah dengan sepasukan tentara yang siap tempur. Bagaimana perasaan kita kalau kita diperhadapkan seperti yang dihadapi oleh Yosafat waktu itu? Otomatis kita akan takut. Namun apakah takut membuat kita kalah? Saudara, tidak. Justru ketika kita takut, mendesak kita untuk mencari pertolongan. Dan pertolongan kita adalah pertolongan yang kita biasa cari adalah Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, ini adalah salah satu cara yang dibuat oleh Yesus juga ketika Yesus ada di atas dunia ini. Dalam menghadapi tahun-tahun pelayanannya, selama dia ada di atas dunia ini, hal yang pertama yang dia buat adalah berdoa dan berpuasa. Karena dia akan menghadapi berbagai macam persoalan dan tantangan di dalam pelayanannya. Itulah yang dia buat. Yosafat buat itu. Dan kita semua harus buat ini. Berdoa dan berpuasa adalah satu kehidupan yang harus dibiasakan oleh umat Tuhan dewasa ini. Takut biasa, lari dari kenyataan biasa, tetapi jangan pernah kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang kita harus selalu datang kepada Dia, meminta perlindungan dan minta pertolongan daripadanya. Dan Dia tidak pernah akan meninggalkan saudara dan saya sama sekali. Dalam situasi-situasi yang genting sekalipun, Tuhan Allah kita selalu bersama-sama dengan kita. Makanya di ayat 12, di sana dikatakan bahwa, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau menghukum mereka? Karena kami tidak punya kekuatan." Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita berpuasa? Karena ayat ini menekankan bahwa kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sebagaimana Yosafat diperhadapkan dengan sepasukan besar bala tentara yang akan dia hadapi. Dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya kemampuan. Kemampuannya adalah ketika dia datang menghadap Tuhan bersama dengan orang-orang Yehuda, bersama dengan orang-orang Yerusalem. Dianjurkan untuk berdoa dan berpuasa, dan mereka harus lakukan itu. Dan ketika mereka berdoa, mereka berpuasa, mata mereka tertuju kepada Tuhan. Artinya mereka meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat 18, inilah juga yang dilakukan oleh Yosafat. Ayat 18 berkata, "Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya." Artinya ketika mereka berpuasa, mereka berdoa, sujud menyembah Tuhan, bukan cuma Yosafat, tetapi semua Yehuda, semua Yerusalem. Dengan kata lain, mereka tidak punya kekuatan, mereka tidak punya kemampuan untuk menghadapi pasukan-pasukan yang sudah ada di depan mata mereka. Hasil yang mereka akan peroleh, mereka terima ketika mereka datang kepada Tuhan. Di ayat 23, di sana dikatakan seperti ini. "Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh." Di ayat 1 tadi dikatakan ada sepasukan orang Meonim. Orang Meonim ini adalah orang-orang Seir, orang-orang kaum Edom. Tapi di ayat 23 tadi ternyata Bani Amon dan Bani Moab menyerang orang-orang Seir atau orang-orang Edom. Yang dikatakan dalam ayat ini, mereka bekerja sama, mereka sekutu untuk menyerang Yosafat. Tapi semua ini terjadi oleh karena hasil doa dan puasa yang dibuat oleh Yosafat bersama dengan orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem. Bukan cuma itu, saudara. Bukan cuma Bani Amon, Bani Moab menyerang, memunahkan orang-orang Seir atau orang-orang Edom ini. Tetapi ayat 23 tadi menjelaskan, mereka saling bunuh-membunuh. Mereka lenyap, mereka binasa. Dan kalau kita baca ayat ini selanjutnya, kisah ini selanjutnya, tangan Tuhanlah yang berperang melawan Bani Amon dan Bani Moab.
saudara, sungguh cerita yang sangat menguatkan, cerita yang sangat menakjubkan. Iman kita pastinya akan tetap kuat. Iman kita selalu akan berkata bahwa tidak ada Tuhan yang kita akan sembah selain Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Allah yang telah memberikan kemenangan kepada Yosafat. Allah yang telah menumpas Bani Moab, Bani Amon, orang-orang Seir yang gagah perkasa. Dan Allah ini pun akan memberikan kemenangan yang sama bagi kita yang hidup di akhir zaman. Banyak kejahatan, banyak dosa, banyak bencana alam, banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tetapi ketika kita berdoa, kita berpuasa, menyembah Tuhan siang dan malam, karena Ia adalah Allah kita yang kita harus sembah, kita harus puji, maka dengan sendirinya Dia akan berperang melawan setiap musuh-musuh kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri akan renungan saya di saat ini, saya ingin membacakan satu kutipan dari Nyonya White yang terdapat di dalam buku Thought from the Mount of Blessing, halaman 12, yang berbunyi demikian. Allah tidak akan membiarkan kita tetap ditekankan oleh duka cita yang dungu, dengan hati yang luka dan kecewa. Dia ingin agar kita menengadah dan melihat wajahnya yang penuh kasih itu. Juru selamat yang suci itu berdiri dekat orang-orang yang berderai air mata, sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Dia rindu untuk menjabat tangan kita, supaya melihatnya dengan iman yang tulus, mengizinkannya untuk membimbing kita. Hatinya terbuka terhadap kesedihan, duka cita kita dengan kasih yang abadi, dan dengan kebaikan yang penuh kasih, yang selalu menyertai umat-umatnya. Kiranya pekabaran di saat ini dapat menguatkan kita semua, dan dapat menuntun kita, meyakinkan kita untuk tetap menyembah Tuhan, berbakti kepadanya, dan pada akhirnya janji-janji itu akan nyata di dalam kehidupan kita sebagaimana yang dialami oleh Raja Yosafat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pekabaran-Mu yang indah di saat ini. Pengalaman daripada Yosafat ketika dia diperhadapkan dengan tentara-tentara yang hebat. Baik orang-orang Bani Amon, Bani Moab, orang-orang Seir, Edom yang jago di dalam hal perang. Dan ketika dia diperhadapkan dengan mereka, dia takut. Namun mendesak dia untuk menyembah Tuhan bersama dengan umat-umat Israel. Bangsa Yehuda, Yerusalem, mereka datang menyembah Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan. Dan ketika mata mereka tertuju kepada Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat menyertai mereka. Kemenangan mereka miliki, kemenangan mereka peroleh. Bani Amon, Bani Moab, orang-orang Seir binasa, dikalahkan oleh tangan Tuhan. Bapa, menguatkan kami lewat pekabaran firman Tuhan di saat ini, bahwa ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menyelamatkan kami, Tuhan akan mengangkat kami dari segala persoalan dan pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan yang hidup, terima kasih Allah yang luar biasa, terima kasih karena kami tetap percaya dan meyakini Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Salam sejahtera, Shalom, Tuhan memberkati.